Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan baca doa bersama. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Semoga dengan bacaan doa tersebut kita senantiasa diberi kemudahan dalam menerima ilmu pada siang hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi. Di antara kalian semua ada yang tidak berangkat pada hari ini, teman-teman kalian? Alhamdulillah. Langsung saja, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu tidak? Masih ingat Bu, Tentang apa itu, Mbak Ica? menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Betul sekali. Selanjutnya, ada yang masih ingat tentang pengertian gibah atau tidak? Gunjing, Gosip. Rasani, boleh. Jadi pengertian gibah adalah membicarakan atau menyebarkan aib seseorang di belakang orang tersebut dengan tujuan untuk merendahkan orang tersebut. Nah, selanjutnya, ada yang tahu pengertian tentang tabayun atau tidak? mencari kejelasan dari sesuatu. Betul. Klarifikasi betul. Jadi tabayun sendiri adalah mencari kebenaran dari suatu informasi atau berita. Nah, hikmah yang kita pelajari, hikmah yang kita dapatkan dari materi yang kita pelajari minggu lalu adalah bahwa kita sebagai umat muslim senantiasa harus menghindari yang namanya ghibah dan senantiasa melaksanakan tabayun ketika mendapatkan suatu informasi atau berita. Oke, Ibu rasa biar tambah semangat dalam melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Dari kalian boleh minta tolong untuk berdiri. Geser. Nah, permainannya ini berpasang-pasangan ya. Masing-masing dari kalian silahkan pegang pena. Sudah punya Nah, nama SDK kita pada siang hari ini adalah tangan, tangga, tangkap. Jadi kalau Ibu bilang tangan, silakan kalian pegang tangan yang membawa pena. Kalau Ibu bilang tangga, silakan posisikan kaki kalian agak ke atas seperti kalian menaiki tangga. Kaki kiri, Bu. Terserah. Terserah. Oke. Dan kalau Ibu bilang tangkap, silakan tangkap pena yang ada di kamar kalian. Tapi kalian harus jaga pena kalian agar tidak dicuri oleh teman kalian. Boleh. Boleh. Belakang juga boleh. Sampai sini paham? Kita mulai ya. Tangan. Iya, Oke, lanjut.
Tangan. Tangkap. Sekali lagi anak-anak. Diam dulu. Tangan. Tangkap. Sudah. Silakan kalian Oke, udah semangat semuanya. Mulai konsentrasi. Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita siang hari ini, silakan kalian siapkan materi, pulpen kalau butuh, dan silakan fokus mendengarkan apa yang ibu katakan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari rusak dalam ibadah. Sebelum itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna rusak dalam ibadah. Kemudian peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk rusak dalam ibadah. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat memahami hikmah dari rusak dalam ibadah. Selanjutnya, ibu mau tanya, dari kalian ada yang pernah mendengar istilah rusak sebelumnya? Apa yang kalian ketahui tentang rusak? Secara gampangnya, rusak adalah keringanan atau pelonggaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat muslim dengan sebab-sebab tertentu dengan tujuan untuk memudahkan. Kemudian, rusak ini memiliki dua bentuk atau dua macam. Ibu minta tolong Mbak Isa untuk membacakan bentuk-bentuk dari rusak. Rusak yang mengandung istri. Yang pertama, rusak yang mengandung istihsan atau kebaikan. Dan yang kedua, rusak yang menimbulkan hukum azimah. Betul, rusak yang mengandung istihsan contohnya adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan. Nah, kita diperbolehkan oleh Allah SWT untuk tidak melakukan puasa. Ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua, rusak dalam urusan untuk menggugurkan hukum azimah. Nah, ini contohnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa daging babi adalah haram hukumnya. Nah, daging babi ini bisa berubah halal hukumnya ketika dalam keadaan terdesak atau tidak ada makanan lain selain daging babi di sekitar kita, sehingga kita diperbolehkan untuk memakan daging babi tersebut. Kemudian rusak dalam ibadah. Di sini kita akan mempelajari rusak dalam ibadah sholat, rusak dalam ibadah puasa, dan rusak dalam ibadah zakat. Yang pertama, rusak dalam ibadah sholat. Ibu mau tanya, kalian pernah melakukan studi tour sebelumnya? Studi tour itu kan menempuh perjalanan yang aman cukup jauh ya, sehingga membuat kita melewati masa atau waktu yang namanya sholat itu sendiri. Betul ya? Betul. Nah, oleh karena itu Allah memberikan kemudahan bagi kita yang sedang melakukan perjalanan untuk melakukan yang namanya sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak sendiri menggabungkan dua sholat ke dalam satu waktu, dan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian rusak dalam ibadah puasa. Ibu boleh minta tolong menyebutkan ketentuan-ketentuan atau sebab diperbolehkannya rusak puasa sama Mbak Yesi. Yaitu orang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang sedang dalam berpergian atau musafir.
diperbolehkan yang namanya rukhsah dalam ibadah puasa. Orang sakit, musafir, wanita yang haid dan nifas, wanita yang hamil dan menyusui itu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, tapi wajib mengkodok puasa tersebut. Nah, yang terakhir, orang tua yang tidak mampu melakukan puasa ini boleh tidak mengkodok puasa tersebut, tapi harus membayar fidyah. Kemudian yang terakhir mengenai rukhsah dalam ibadah zakat, Ibu minta tolong Mas Rizky untuk membacakan. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban. Zakat berfungsi membersihkan diri dari asalnya. Sebenarnya pada sholat dan puasa zakat terdapat beberapa keringanan. Yang pertama ada zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Kemudian pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Betul. Untuk selanjutnya mengenai hikmah rukhsah, Ibu minta tolong Mbak Rifki untuk membacakan. Rukhsah dalam Islam ini banyak hikmah. Di antaranya, 1. Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. 2. Membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrem. 3. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Dan yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Oke, mungkin itu sedikit materi pengantar kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan menggunakan yang namanya model games turnamen. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan yang nanti akan kalian jawab secara kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan Ibu bagi, setiap kelompoknya berisi 4 orang. Dan 1 orang hanya boleh menjawab 1 pertanyaan saja. Untuk itu, sambil menyiapkan pertanyaan ini, silakan kalian belajar terlebih dahulu. Pembagian kelompok supaya lebih mudah, dari Mas Rifki sampai dengan Mbak Yeni kelompok 1, dari Mbak Fatimah sampai dengan Mbak Lia kelompok 2, dan dari Mahres sampai ke Nadia kelompok 3. Selanjutnya kalian boleh berdiri dan berbaris ke belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini. Oke, supaya lebih menantang, game ini apabila kalian dapat menyelesaikan game ini yang pertama dan dengan jawaban benar semua, Ibu akan memberikan reward di akhir. Ayo, oke. Game ini dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kecuali kelompok terdekat. Ibu mau buka
kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok tenang, selanjutnya untuk kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu juga memberikan kesempatan kalian untuk mendapatkan reward juga. Tapi hanya diberikan kepada 2 orang yang mau menjawab pertanyaan yang ada dalam box ini. Dari kelompok 2 boleh siapa yang mau menjawab? Aku. Ayo. Boleh? Silakan bacakan pertanyaan dan jawabannya. Pengganti wudhu jika tidak ada air disebut tayamum. Oke, itu ya. Selanjutnya kelompok 1 yang mau menjawab. Tujuan Allah memberikan dosa adalah untuk memberikan keringanan. Betul sekali ya. Oke, tenang. Mungkin itu sedikit penjelasan Ibu, sedikit tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Kita hari ini mempelajari mengenai rusa. Rusa itu ada 2 macam. Yang pertama, rusa mengandung zat, dan yang kedua, rusa menggugurkan kandungan. Nah, tadi kita membahas mengenai rusa dalam ibadah apa aja, anak-anak? Betul sekali. Apa ada yang ingin ditanyakan dari materi kita pada siang hari ini? Semuanya paham ya? Jadi setelah kita mempelajari mengenai materi rusa dalam ibadah, rusa sendiri ini merupakan sebuah rahmat, sebuah bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat manusia. Sehingga kita sebagai umat muslim hendaknya senantiasa taat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, walaupun dalam keadaan terdesak sekalipun. Mungkin itu untuk tindak lanjut pada materi kita minggu depan. Silakan kalian buat peta konsep terkait materi yang udah ada pada siang hari ini. Boleh? Boleh. Dan akan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Yes. Mungkin itu selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Ibu minta maaf apabila dalam menerangkan ada tutur kata yang salah